nangis aku taek. Gak aku. Kalau mendalami mungkin baru tahun-tahun 2016 itu baru mulai melihat apa ya, lihat buku, baca-baca di artikel-artikel dan lain-lain. Kalau sukanya udah dari 2010. Jadi dulu tuh Darboy itu sebetulnya namanya bukan Darboy, tapi grup-grup gitu loh. Saya tuh sebagai pelaku seni atau apa ya, penyanyi yang ngegrup intinya gitu. Nah dulu awalnya saya terjun di musik itu dengan hip hop dangdut. Itu setahu saya itu belum ada teman-teman hip hop dangdut yang lain ya. Yang setahu saya itu zaman dulu itu baru Innocent Boy sama Black Skin Boy zaman dulu, almarhum sekarang sudah meninggal. Itu sempat viral juga di lokal Bantul, Jogja dan sekitarnya. Terus saya masuk ke genre yang lain-lain juga. Terus saya mantep mendalami dangdut itu di tahun 2016 dengan nama Darboy Gang. Terus menciptakan dan juga berkarya dengan musik dangdut juga gitu. Nah, itu yang masih saya cari sampai sekarang ya. Kenapa kok bisa saya berbeda sama keluarga saya, mbahku, sampai tak turut tuh. Mungkin saya menganggap tuh leluhur saya dulu. Mungkin ada yang apa pesannya atau cita-citanya belum tercapai ya. Makanya sekarang saya yang dipilih, atau puji syukur saya syukuri sekarang saya yang apa ya, diberikan kesempatan untuk menjadi seniman, untuk bekerja di bidang ini, untuk menafkahi keluarga di bidang ini, dan berkarya di bidang ini. Gitu. Bayaran pertama? Ya nggak bayaran, Mbak. nggak bayaran. Saya tuh dari 2010 sampai 2013 mungkin ya, 2013 itu berproses tuh malah ngeluarin uang mau manggung tuh malah. Kalau zaman dulu ada sarkileran kolektif. Nah inget aku, kolektif. Nah dulu saya tuh malah bayar, yang penting bisa manggung, yang penting bisa masuk pamflet. Saya masuk ke radio, saya promo ke Jakarta juga. SMP udah promo ke Jakarta, saya sudah membuat sekitar 5 album demo ke sana. Kan kaget itu. Nah, mungkin itu yang membuat keluarga saya kayak, kok ini apa toh main musik ini, malah entek-entek edit kan gitu. Sempat ditentang dan mungkin sempat juga ngedol timbangan. Cuman dulu tahu timbangan apa namanya? Perak itu kuningan dulu. Itu kan mahal tuh. Nah, minta uang ke orang tua nggak dikasih. Rekaman terus rano hasilnya ini. Sampai itu. Tapi nah itu tadi kembali ke pertanyaan yang awal tadi, saya percaya bahwa mungkin kalau sukses itu bonus ya itu tadi. Tapi saya percaya saya akan bisa hidup dari sini. Saya bisa makan, saya bisa menafkahi dari sinilah. Itulah saya saking yakinnya, nggak dikasih uang sama orang tua, tak jual tuh timbangannya bapak mbokku, tak jual lah. Mbokku karo bapakku mau nimbangi beras kan, kayak nasi biasanya kan gaji piro toh kan gitu kan. Terus nggak ada kan biasanya pada jualin beras gitu, aset sawah lah, timbangannya rano. Jadi saya keconangan ketahuan lah, itu dimarahin sampai segitunya Mbak dulu. Balungan kiri itu paling berkesan bagi saya, karena menurut saya di situ saya bisa menulis kompleks banget ya. Bisa komplit dulu, paket komplit tuh.
Di saat saya sakit hati, di saat saya tersepelekan, di saat saya tidak punya ekonomi, jadi kamu loro hati, terus komplit gue ngantek nenggok apa jenenge komentar no YouTube nih oke sih ngomong iki nek dek umpama mati sesuk mending mati saiki kayak ngono kuwi. Nah itu di situ, tapi saya kenapa bisa juga memberikan semangat di situ. Di dalam liriknya ada pesan moralnya, ada pesan untuk kita bangkit, tapi ada menceritakan tentang keterpurukan juga. Nah ternyata walaupun lagunya Balungan Kiri, banyak orang-orang yang mendengarkan lagu Balungan Kiri itu tidak merasa aku kiri, semakin sedih. Tapi ternyata saat dia tidak punya materi, saat dia disepelekan, saat dia diputus cinta pun, dia mendengarkan lagu Balungan Kiri itu malah menjadi semangat bagi mereka. Bagi saya ya, kalau yang dari saya mengamati dari orang lain itu ya lagu yang sepele itu untuk teman-teman difabel, teman-teman disabilitas juga. Kalau yang di lagu yang sepele tadi, Darboy sebetulnya sudah main di lokal-lokal lah, manggung-manggung dari tahun 2017. Jadi cara dene nek nggo panguripan ki wis aman lah gitu. Nah, terus saya ketemu tuh di pinggir panggung tuh. Dia tuh Amit Sewu ya agak kurang gitu. Terus dia cerita, curhat, ngopi aku. Tak tanya, gue apa lagu-lagu gue? Apal semua. Wis ngopi yo. Ajak ngopi, dia ngobrol. Ternyata dia pernah disepelekan, dia sampai nggak mau sekolah karena pernah dibully dan lain-lain di lingkungan perkembangannya lah, intinya gitu. Ya bisa saya sebutkan ya, intinya gitu. Terus dari dia cerita, saya tulis buat menjadi sebuah lirik cerita gitu. Terus aku lagi evaluasi diri juga. Ternyata aku juga pernah di posisi seperti itu. Dan ini yang baru tak buka di sini juga. Zaman dulu SD, saya itu sampai pindah sekolah karena saya dibully. Hampir setiap hari itu saya pulang dengan tato bonyok lah ya, bonyok ngamar dan lain-lain, karena saya pernah di Bandung diolok-olok. Saya tuh dulu tuh kalau berangkat SD itu, zaman dulu ibuku tuh punya motor Honda itu ya, cenglu itu, adikku di tengah, aku di belakang gitu. Jadi anak yang sugih-sugih lah, zaman itu. Nah, terus aku sih terus ini sanggune titik olok-olok ini. Terus nangis aku taek aku. Lagi itu terus saya pindah sekolah sampai segitu. Ternyata aku pernah mengalami seperti itu, dan setelah interview juga teman-teman, kowe pernah rasa disepelek ke wong ini, ya kita sering-sering itu diskusi. Nah, jadilah lagu yang sepele itu. Darboy Gang itu. Darboy Gang itu nama panggungku yang aku percaya ini hokiku nih di sini, pakai nama ini Darboy, Daru dan Boy. Boy itu parabanku aslinya, dulunya itu panggilanku Bileng ya. Karena aku biar ngomongnya jampeng nggak mau ngono, karena aku ternyata dulu tuh mungkin ya, aku dulu tuh terlalu banyak mempunyai cita-cita, terlalu berpikiran yang maju-maju, terlalu banyak ngelamun, berkarya dan lain-lain, makanya aku sok blong, makanya dipanggil Bileng. Terus ada satu kakakku yang namanya Mas Arnen, itu yang pertama kali Darboy Gang rekaman di studionya Mas Arnen itu. Dia manggil aku tuh, teman-teman ngomongnya leng, terus Mas Arnen selalu manggil aku tuh Boy ayo rekaman, Boy ayo semangat Boy,
Dan dia yang pernah bilang, boy aja mandek ya boy, boy esok calon sukses boy. Terus kalau saya minta kiriman ke orang tua tuh kadang nggak dikasih, ya aku tangi Mas Anen itu tuh, ya kadang dikirim sih tapi tidak enak sih nggak andang teh dan lain-lain gitu. Terus aku ngomong, mas jeneng apa mas, film Daru Jaya apa Darboy Daru Darboy. Nah, terus oh iya mas siap, tak pakailah sampai sekarang. Utang nih mbak, ini aku utang zaman semuanya 150 juta ini studio ini dulu kolam lele bapak. Jadi saya tuh apa ya, dulunya aku dapat kiriman sama bapak ibu tuh yang ngenteni bapak ibu menguras kolam. Terus saya sekarang memilih untuk mandiri dengan manajemen sendiri tanpa labelku ya labelku sendiri, labelnya habis balkan marketing ini gitu. Terus sampai sekarang ya berproses di sini, rekaman di sini, susah senang di sini. Zaman dulu tuh nek utang itu nggak punya uang ya utangnya ke Mas Indra, Mas Arnen. Zaman dulu utang itu 100.000, 50.000 itu udah banyak ya. Udah banyak. Dulu aku ditagih mantan pacarku duitnya kon balekke selama pacaran. Duit 300.000 mumet aku golek ngantek utang. Ya itu ya termasuk saya utang Mas Indra itu. Mas Indra Mas Anen. Aku cuma punya uang 100.000. Terus mas aku utangi, mas aku juga balik ke dino iki nek ora putus-putus iki masalahku. Pengen sih sebetulnya Darboy pengen buka usaha lagi, usaha pecel khususnya. Aku pengen bikin pecel malam di Bantul. Jadi di situ apa ya? Biasanya kan mau mangan pecel lagi kan do gengsi dong, wah mangan kok pecel. Aku lihat aja besok saya Darboy pengen bikin tempat yang cozy tapi dodolannya pecel. Tapi pecel enak, ada sundukannya banyak dan pecelku dulu tuh enak. Yang masak aku sendiri. Aku setiap pagi ke pasar belanja, masak sendiri, baru tidur, terus nanti malam buka gitu, delivery sendiri dan tak rewangi malah apa makanya. Terus aku pengennya ini membuat lagi jadi tempat apa ya, angkringan pecel gitu. Terus di situ adalah tempat untuk mengapresiasi sebuah karya atau tempat kita untuk berdiskusi, mencari solusi atau proses berdiskusi untuk berkembang kita agar lebih baik lagi gitu. Dan satu yang perlu tahu buat teman-teman semuanya, kowe nek kokean apa ini fast food itu ya junk food ya ora sehat. Nah, pecel ini adalah kearifan kita yang perlu kita dilestarikan. Dan saat kamu bisa apa ya, walaupun makanan sederhana tapi kamu bisa cara menikmatinya, ya, kamu akan lebih sehat jasmani dan rohani gitu ya. Semoga orang yang kamu cintai juga mencintaimu. Kowe tak sayang, tak kadang-kadang lungguh bareng neng pelaminan. Percaya aku ngancani uripku, tekane sak mandeke waktu. Tresno kepati-pati nganti kegawa mimpi, senajan mung sak kedep mata
muka dadi katresnan sing nyata. Jangan lupa teman-temanku semuanya untuk subscribe dan like channel YouTube Brilio News. Yes you, matur nuwun. Kowe tak sayang, tak kadang-kadang.